Mari kita hari ini akan membuka satu bagian dari firman Tuhan, masih melanjutkan eksposisi kita dari Injil Yohanes. Mari kita sama-sama membuka Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 18. Yohanes pasal yang ke-20 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan ayat ini untuk Bapak Ibu dan kita sekalian. LI memberi judul bagian ini adalah Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan ia melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia haruslah bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang lain, aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami selagi bersyukur dan kami berterima kasih kalau Tuhan sudah kumpulkan kami semua di tempat ini untuk kami mendengar firman Tuhan sekali lagi diperkatakan kepada hidup kami. Dan sebagaimana Tuhan berkata-kata kepada semua orang yang Tuhan inginkan untuk boleh mendapatkan suara Tuhan, kami mohon Tuhan yang juga sekali lagi mengerjakan hal yang sama kepada kami ya Tuhan. Berkati kami semua yang di sini, supaya tidak ada satu orang pun yang pulang tanpa membawa berkat dari firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang berbicara, Tuhan kasih urapan, Tuhan kasih bijaksana, dan Tuhan yang tolong untuk hamba-Mu boleh membagikan apa yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya pada minggu ini. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Juru Selamat kami yang setia, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, di dalam abad pertama, maka ada begitu dan juga abad-abad sebelum dan setelahnya, ada begitu banyak orang itu yang mengaku diri sebagai Mesias, sebagai juru selamat untuk seluruh bangsa Israel. Nah, akan tetapi dari sekian banyak orang itu, mereka tidak ada satu pun yang boleh dikatakan berhasil menjadi seorang Mesias bagi Israel. Semua orang-orang yang mengaku diri sebagai Mesias dan mereka merencanakan pemberontakan melawan pemerintah Romawi, hampir dipastikan mereka semua akan berakhir di kayu salib. Ya, jadi
bukan hanya Tuhan Yesus yang disalibkan, tapi sebelum dia dan setelah dia sampai beberapa abad sekalipun, setelah Yesus Kristus naik ke sorga, maka ada banyak orang yang merasa dirinya adalah Mesias dan mereka pimpin pemberontakan, semua orang mengagumi mereka, tapi mereka berakhir di atas kayu salib. Nah, yang membuat Yesus Kristus itu unik Bapak Ibu sekalian, yang membuat dia itu adalah satu figur di dalam sejarah yang terus-menerus dikenang, yang terus-menerus sampai sekarang disembah dan juga dihormati adalah karena pada waktu kita melihat kisah hidupnya, dia bukan hanya berakhir di atas kayu salib, tapi dia akhirnya bangkit daripada kematian. Dan fakta bahwa Yesus Kristus itu selain dia mati di atas kayu salib, akhirnya dia bangkit dari kematian, maka membuat orang-orang, para murid-muridnya itu melihat bahwa ini adalah penggenapan kitab suci. Bahwa pada akhirnya juru selamat atau Mesias yang dijanjikan kepada Israel itu adalah Allah sendiri yang turun menjadi manusia, yang dinyatakan melalui sekali lagi kematian di atas kayu salib dan juga kebangkitannya. Nah, saya mau menunjukkan ada satu slide yang mungkin saudara di dalam beberapa minggu ini saudara juga terekspos gitu ya. Satu slide yang menggambarkan ada satu penemuan arkeologi yang disebut sebagai Megiddo Mosaic. Ya, saudara bisa perhatikan. Nah, Megiddo Mosaic ini adalah satu penemuan arkeologi yang sebetulnya sudah cukup lama. Jadi dia ditemukan sekitar tahun 2005 yang kemarin. Ya, ditemukan di mana? Di satu kota di Israel yang bernama Megiddo. Nah, persisnya Megiddo Mosaic itu ditemukan di dalam kompleks penjara, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi penjara di Megiddo itu mereka punya rencana nih. Kayaknya kita mesti expand bangunan kita, udah terlalu sumpek, kita perlu tempat yang baru. Nah, pada waktu mereka mau mulai renovasi, pada waktu mereka mau mendirikan satu kompleks yang baru, maka peraturan di Israel adalah kamu tidak bisa sembarangan keruk-keruk tanah lalu kemudian bangun satu struktur di atas tanah sebelum tanah itu diperiksa oleh pemerintah. Ya, karena pemerintah Israel juga mereka mengerti di tanah Israel ini dengan sejarah yang ribuan tahun mungkin ada banyak penemuan-penemuan arkeologi yang penting. Jadi akhirnya sebelum Megiddo Prison, penjara Megiddo itu membangun tempat mereka yang baru, maka diutuslah satu tim untuk ngecek tuh kondisi tanah dan apa yang ada di dalamnya. Nah, puji Tuhan gitu ya. Ternyata pada waktu mereka cek, mereka menemukan ada satu struktur yang usianya sudah hampir 1800 tahun. Saya salah itu enggak ya, 1800 tahun lah. Ya, dan mereka menemukan yang namanya tempat ibadah orang Kristen di abad yang ketiga. Ya, ini kira-kira diperkirakan usianya diperkirakan dibangun sejak tahun 230 Masehi. Ya, jadi sudah sangat kuno, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa pentingnya Megiddo Mosaic? Nah, kita coba lihat slide berikutnya ya. By the way, Megiddo Mosaic itu sekarang 2025 boleh dibuka oleh umum dan orang boleh pergi ke museum untuk lihat itu. Ya, kalau nggak salah sekarang sedang dioper-oper ke satu museum di dunia, ke satu museum yang lain supaya semua orang boleh melihat. Nah, di dalam Megiddo Mosaic yang tadi saudara perhatikan, ini ada kayak semacam apa itu namanya? Inscription, ada semacam tulisan-tulisan di dalam bahasa Yunani yang menggambarkan tentang situasi orang Kristen di kota Megiddo tersebut. Jadi kalau saudara melihat gambar yang ini, salah satu lantai yang ada di Megiddo Mosaic, di sana ada satu tulisan yang mengatakan bahwa ada orang nih yang bernama Gaianus yang juga disebut sebagai Porphyrius yang adalah seorang centurion. Ya, jadi dia seorang tentara Romawi, jabatannya centurion yang mengepalai 100 orang serdadu yang lain, yang akhirnya membuat mosaik ini dari dananya sendiri, gitu ya. Jadi di dalam mosaik tersebut dikasih tahu siapa nih sponsornya. Oke, yang berikutnya, gambar yang berikutnya. Nah, di dalam bagian yang lain dari Megiddo Mosaic itu juga diceritakan tentang satu orang bernama Brucius. Mungkin dia adalah seorang artis, dia adalah seorang tradie gitu ya, yang dengan skillnya dia membangun atau dia membuat mosaik tersebut. Ya. Nah, tapi yang paling penting saudara, yang terakhir nih, dan ada banyak detail yang lain. Gambar yang berikutnya. Nah, di sini di mosaik yang ini
itu diceritakan tentang satu orang wanita bernama Akiptos yang seorang wanita yang sangat saleh dan mengasihi Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa si Akiptos itu, orang yang saleh tersebut, dia sudah mempersembahkan meja perjamuan ini, ya table untuk Lord Supper itu. Kepada siapa? Kepada Allah Yesus Kristus. Sebagai satu bentuk persembahan. Ya, jadi Megiddo Mosaic ini merupakan satu penemuan arkeologi yang sangat penting karena apa? Karena slide yang ketiga. Karena di sini tahun 230 Masehi, sebelum ada berbagai macam konsili-konsili gerejawi, maka ditemukan ada satu archaeological artifact yang mengatakan Yesus Kristus itu adalah Allah. Ya, dan itu apa? Itu konsisten dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, tetapi saudara, untuk kita boleh mengerti kebangkitan Yesus Kristus itu bukan hanya bicara sekali lagi bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Tentu saja ini adalah satu hal yang penting. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus itu juga mau mengatakan bahwa karena Allah sudah menjadi manusia dan dia sudah mati dan bangkit demi dunia yang berdosa ini, maka yang namanya langit dan bumi yang baru, yang namanya ciptaan yang baru itu kemudian sudah dimulai. Ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat sekali lagi apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang tanda-tanda ciptaan yang baru di sekitar peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, dan sekaligus kita juga akan melihat bagaimana kita sebagai orang Kristen itu bisa menghidupi fakta bahwa ciptaan baru itu sudah dimulai. Ya, mari kita coba sama-sama perhatikan ya apa yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, secara singkat ya saudara, pada waktu saudara melihat ayat yang ke-20, poin yang pertama, kita akan coba perhatikan kapan yang namanya kebangkitan itu terjadi. Kita perhatikan poin yang pertama, waktu kebangkitan. Nah, saudara lihat ayat yang pertama, maka di sana dikatakan bahwa pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke dalam kubur dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur dan akhirnya kubur itu kosong. Ya, kubur itu kosong. Nah, saudara, di sana dikatakan bahwa hari pertama minggu itu, ya, hari pertama minggu itu. Jadi, waktu saudara melihat apa yang terjadi di dalam penyaliban Yesus Kristus itu disalibkan pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat. Jumat menurut kalender Yahudi atau mungkin juga kalender kita, saya nggak ngerti. Kalender Yahudi itu adalah hari ke-6 tuh, ya. Jumat itu hari ke-6. Lalu akhirnya pada hari yang berikutnya, hari Sabat, maka Yesus Kristus itu tinggal di dalam kubur. Ya. Jadi semua orang Yahudi setelah melihat Yesus Kristus mati hari Jumat, mereka turunkan mayatnya, mereka bungkus dengan kain kafan, mereka berikan spices dan juga herbs seberat 30 kilo, mereka masukkan ke dalam kubur. Yaitu hari Jumat dan hari Sabtu atau hari Sabat, hari ke-7. Nah, yang dicatat di dalam pasal ke-20 ayat yang pertama adalah hari pertama minggu itu, berarti apa? Berarti 1 hari setelah Sabat, 1 hari setelah hari yang ke-7. Dengan kata lain, Yesus Kristus itu dia bangkit, saudara, pada hari yang ke-8. Ya, pada hari yang ke-8. Nah, apa signifikansinya Yesus Kristus itu bangkit pada hari yang ke-8? Atau dengan kata lain, Yesus Kristus itu bangkit pada hari yang pertama di minggu yang baru. Ya, nah, buat orang-orang Yahudi, maka hari pertama pada minggu itu adalah 1 hari yang sangat penting. Mengapa? Karena hari pertama dalam 1 minggu itu menunjukkan adanya tindakan penciptaan yang Allah itu kerjakan. Jadi setiap kali orang Yahudi mereka membaca hari pertama dalam minggu, mereka ingatnya tindakan Allah untuk menciptakan yang namanya terang dari kegelapan. Tindakan Allah untuk mengatur dunia yang tadinya kacau balau menjadi dunia yang akhirnya teratur kembali. Tindakan Allah untuk membuat dari yang tidak ada hidup, itu muncul yang namanya hidup. Semuanya dimulai pada hari pertama minggu itu. Dan heran sekali, Yesus Kristus itu dia bangkit pada hari pertama minggu itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini adalah satu tindakan Allah untuk menciptakan dunia yang baru. Dimulai dari kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara, saya percaya kita itu meskipun nggak semuanya ngerti musik, saya juga nggak bisa baca not, saya nggak bisa baca not angka, not balok, saya sama-sama tidak bisa. Saya juga nggak bisa main alat musik.
Tapi paling tidak kita ngerti apa itu yang namanya tangga nada. Ya, saudara tahu kan tangga nada itu? Dari do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah setelah si apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu kan. Nah, do itu adalah not yang ke-8, katakanlah ya, not yang ke-8. Ya, yang mirip dengan do yang pertama. Tapi do di dalam do yang ke-8 itu, dia akan naik 1 oktav, katakanlah gitu. Dia naik 1 scale dari do yang pertama. Masih kelihatan adalah do yang mirip, tapi sekaligus adalah do yang baru. Dia dinaikkan 1 oktav. Nah sama seperti dengan yang namanya peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dia bangkit pada hari pertama minggu itu. Dia bangkit pada hari yang ke-8. Dia bangkit di hari yang sepertinya mirip dengan hari pertama di mana ciptaan itu dimulai. Tapi sekaligus dia naikkan menjadi 1 level yang baru. Jadi level yang jauh berbeda dengan hari pertama di dalam penciptaan yang dikenal di dalam kitab Kejadian. Bapak-Ibu sekalian, pada waktu kita melihat tanda seperti ini, ya, Yesus Kristus dia pilih hari yang sangat penting di dalam kalender Yahudi. Hari di mana ada penciptaan, hari di mana ada ciptaan yang disebut sebagai ciptaan yang baru. Hari di mana dia bangkit dengan tubuh barunya. Ini merupakan satu bagian yang kita sebagai orang Kristen kita tidak boleh lupa. Karena itu menunjukkan di dalam hidup kita, ya, dalam hidup kita, bahwa hidup kita ini itu tidak akan berakhir kepada kesia-siaan, kata firman Tuhan. Hidup kita ini, kata Rasul Paulus, itu adalah hidup yang tidak sia-sia. Tetapi adalah satu hidup yang akan masuk ke dalam hidup yang baru. Kita tahu dari mana? Karena Yesus Kristus dia sudah mulai itu Bapak. Sudah mulai yang namanya ciptaan yang baru. Dia sudah mulai langit dan bumi yang baru. Sehingga dengan demikian di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, satu kualitas yang sangat penting yang kita harus miliki, kehidupan Kristen itulah kehidupan yang apa? Yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan pengharapan. Karena kita tahu bahwa the old order, dunia yang lama dan yang sudah tua ini, dunia yang penuh dengan kejahatan, satu kali akan selesai dan akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, masuk ke dalam ciptaan yang baru. Dan kita sebagai orang-orang Kristen, kita punya kepastian, kita punya keteguhan bahwa kita akan berbagian di sana. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu sudah mati dan bangkit pada hari pertama minggu itu. Ya, jadi itu bagian yang kita lihat pertama ya, sekilas saja bahwa kebangkitan Yesus Kristus dikerjakan pada hari yang ke-8. Pada hari pertama dari minggu yang baru. Kebangkitan pada hari pertama dari minggu yang baru itu menunjukkan Tuhan mulai ciptaan yang baru dengan tubuh Yesus Kristus yang mulia tersebut. Lalu kemudian kita akan coba lihat ayat yang pertama, sekali lagi sampai ayat yang ke-10. Sekarang kita akan melihat itu tanda-tanda kebangkitan Tuhan itu apa. Nah sebelum para murid, sebelum Maria Magdalena itu berjumpa dengan Yesus Kristus yang bangkit, maka mereka sebetulnya sudah bisa melihat tanda-tanda di sekitar makam Yesus Kristus yang menunjukkan bahwa ada loh tindakan Allah yang sangat penting yang dia sedang kerjakan. Ada tindakan satu pemulihan ciptaan yang Allah itu sedang kerjakan. Mari coba kita sama-sama lihat apa yang terjadi di sana. Nah saudara, pada waktu Alkitab itu mencatat ayat pertama sampai ke 10, mereka mengatakan bahwa Maria Magdalena pada waktu datang ke tempat Yesus Kristus, dia melihat batu itu sudah terguling. Dan akhirnya dia panggil 2 orang rasul yang paling penting. Dia panggil Petrus dan sekaligus dia panggil yang namanya Yohanes. Dua-duanya sama-sama lari ke dalam kubur dan dua-duanya sama-sama periksa apa yang terjadi di dalam kubur tersebut. Dan ini 2 hal yang akhirnya mereka lihat. Pertama, mereka menemukan, ya seperti yang dicatat di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mereka menemukan bahwa kain kafan yang tadinya digunakan untuk membungkus Yesus Kristus itu masih ada di sana. Dan kemudian mereka kedua melihat bahwa kain yang mengikat kepala Yesus Kristus itu juga ada di sana. Bahkan bukan hanya ada di dalam kubur, tapi sekaligus yang disebut sebagai kain kafan itu masih terlipat dengan rapi di sana. Nah ini adalah 2 hal yang mereka perhatikan ketika mereka masuk ke dalam kubur. Nah saudara, di dalam iman Kristen, maka kita harus mengerti
bahwa kesaksian-kesaksian eyewitness seperti ini, kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang adalah saksi mata, itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Karena sampai sekarang pun ya saudara, kalau ada yang namanya kejahatan, kalau ada yang namanya tindakan kriminal, maka hal yang polisi itu akan cari, itu adalah saksi mata. Ada tidak saksi mata yang ada di sana? Ya, jadi mulai dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang pun yang namanya catatan saksi mata itu punya nilai yang sangat penting. Ya, dan bahkan kalau saudara melihat di dalam bagian ini, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa catatan saksi mata ini itu bukan merupakan satu catatan yang dibuat-buat, bukan hanya merupakan satu catatan yang diimajinasikan, tapi sungguh betul-betul catatan saksi mata yang mereka mengerti secara pasti apa yang terjadi pada hari itu. Nah, saudara perhatikan di sini, pada waktu saudara melihat catatan tentang kebangkitan Yesus Kristus, maka di sana dikatakan bahwa yang pertama kali ke kubur dan yang nanti pertama kali melihat Yesus Kristus yang bangkit itu bukan para rasul laki-laki yang paling penting, tetapi adalah seorang wanita yaitu Maria Magdalena. Di dalam budaya Yahudi, seorang wanita itu tidak layak untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan untuk satu kasus tertentu. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau misalnya catatan ini itu adalah catatan yang memang merupakan sekedar karangan orang-orang yang kepingin Yesus Kristus itu tidak mati, maka yang paling memungkinkan adalah pengarang Injil ini, siapapun dia misalnya, dalam hal ini Yohanes, itu akan berusaha untuk menampilkan bahwa saksi mata yang pertama itu pasti laki-laki. Ya. Tetapi herannya justru Yohanes dia tidak pilih cara yang paling mudah untuk membuat orang yang membaca itu yakin. Dia pilih cara yang sulit. Dia mengatakan bahwa wanita tuh yang melihat Yesus Kristus itu bangkit. Dan kesulitan seperti ini itu menunjukkan apa? Mengindikasikan bahwa apa yang terjadi di sana itu bukan sekedar bualan orang gitu. Tapi apa yang terjadi di sana itu betul-betul merupakan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Adalah Maria yang pergi dan melihat Yesus Kristus bangkit, dan adalah Maria Magdalena yang nanti juga akan bersaksi. Hal yang lain ya saudara, kalau pada waktu saudara melihat tentang kesaksian saksi mata ini, bukan cuma Yohanes mengatakan bahwa saksi pertama kebangkitan itu adalah seorang wanita yang di dalam budaya tersebut adalah satu hal yang sangat sulit untuk diterima, tapi juga sekaligus di dalam catatan ini, di sana dikatakan bahwa baik Petrus maupun Yohanes, mereka bukan orang yang langsung bisa percaya bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Mereka setelah melihat kubur itu kosong, mereka masih pulang lagi ke rumah. Mereka masih harus menunggu yang namanya perjumpaan dengan Yesus Kristus tersebut. Petrus dan Yohanes bukan orang yang paling pertama yang pada waktu Yesus Kristus bangkit itu ada di kubur. Mereka harus masih dipanggil oleh Maria. Nah, saudara perhatikan, di dalam kultur yang sangat patriarkal seperti itu, yang mengagungkan posisi laki-laki dan merendahkan wanita. Lalu ada catatan, dua rasul paling penting itu mereka tidak lebih daripada Maria Magdalena, yang dalam catatan Injil yang lain adalah orang yang pernah diusir dari dalam dirinya 7 roh jahat itu. Dua rasul penting laki-laki ini itu tidak lebih penting daripada Maria Magdalena. Nah, kesulitan-kesulitan budaya yang ditampilkan oleh catatan ini itu seperti mau menunjukkan bahwa apa yang mereka catat, apa yang mereka alami itu adalah satu hal yang sangat real, yang memang melawan norma hari itu, tapi mereka akan catat karena itulah yang memang terjadi. Nah, sekarang kita akan coba sama-sama masuk ke dalam apa yang tadi mereka melihat. Mereka lihat dua hal ini. Mereka lihat kain kafan dan sekaligus mereka melihat kain penutup kepala. Kain kafan, saudara, yang dipakai untuk membungkus mayat Tuhan Yesus. Mereka melihat kubur itu kosong. Sekarang coba pikir ya, pikir. Dari sekian banyak kemungkinan orang yang terlibat di dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus, siapa yang paling berkepentingan bahwa mayat Yesus Kristus itu tidak dicuri? Siapa yang paling berkepentingan? Atau saya ganti pertanyaan ya. Dari sekian banyak orang-orang yang terlibat di dalam kematian Yesus Kristus, siapa sih yang punya niat untuk mencuri mayat Tuhan Yesus? Nah, mungkin itu pertanyaan lebih jelas. Siapa? Saya tanya itu. Apakah mungkin, mari kita coba periksa ya. Apakah mungkin orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi yang mereka berkepentingan untuk mencuri mayat Yesus Kristus?
Orang Yahudi, mereka sudah bolak-balik dengar bahwa Yesus Kristus mengatakan hari yang ketiga dia akan bangkit. Apa ya? Iya, mereka akan membantu apa yang dikatakan Yesus Kristus dengan mereka berusaha untuk mencuri mayat Tuhan itu. Kalau saudara menemukan lagi misalnya mengajukan serdadu Romawi itu yang mungkin berusaha untuk mencuri mayat Yesus Kristus, apakah memungkinkan itu? Orang-orang yang mengadili Yesus Kristus, mereka semua sudah mendengar bahwa Yesus Kristus itu mengatakan dirinya adalah anak Allah. Pilatus itu melihat bahwa Yesus Kristus mengatakan bahwa dirinya adalah raja. Dan dia menghukum mati Yesus Kristus karena dosa, bukan karena dosa, karena kriminalitas, adanya potensi bahwa dia akan menggulingkan kekuasaan Romawi di Judea. Jadi orang Romawi pun mereka berusaha untuk memastikan bahwa Yesus Kristus itu betul-betul mati itu. Ya, jangan sampai mayatnya hilang. Karena kalau pada waktu mayatnya hilang, mungkin orang bisa buat satu story bahwa ya dia mungkin bangkit dan seterusnya dan seterusnya. Jadi baik orang Yahudi maupun orang Romawi, mereka sama-sama tidak punya motivasi untuk menghilangkan tubuh Yesus Kristus. Saudara tanya lagi, apakah para murid itu punya motivasi untuk menghilangkan tubuh Tuhan Yesus? Mereka juga tidak punya motivasi karena mereka betul-betul demotivated gitu. Mereka betul-betul ada di dalam ketakutan. Mereka cuma 10 orang pengecut yang pada waktu Yesus Kristus ditangkap mereka lari gitu. Nah sekarang apalagi kalau gurunya sudah mati, makam itu dijaga. Apa yang menjadi motivasi mereka paling besar untuk mengambil mayat Yesus Kristus? Kemungkinan yang lain ya. Grave robbers. Jadi di dalam abad pertama itu ada orang-orang yang berprofesi sebagai maling-maling kuburan, gitu ya. Kalau di Indonesia kadang-kadang kita juga kenal tuh, ada orang yang bongkar-bongkar kuburan, terus ambillah cincin emas, gelang dan seterusnya. Ya. Nah sekarang kita coba lihat sama-sama, apakah ada kemungkinan orang itu berusaha untuk mencuri mayat Yesus Kristus, grave robbers itu? Kalau iya misalnya, pertanyaannya adalah mereka mencuri untuk mendapatkan apa dari kubur Tuhan Yesus? Mereka mau mencuri untuk mengambil misalnya spices itu. Herbs yang digunakan untuk membungkus mayat Tuhan Yesus. Itu 30 kilo spice pada waktu sudah kena dengan mayat, apa gunanya spice itu? Buat apa mereka repot-repot harus menggulingkan batu melawan seluruh misalnya tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus Kristus untuk mengambil spice yang sudah tidak lagi mereka bisa pakai. Lalu kemudian yang kedua, pada waktu ada orang misalnya mau mencuri mayat tersebut, buat apa mereka harus repot-repot untuk membuka kembali gulungan kain kafan yang dipakai untuk membungkus mayat Yesus Kristus? Buat apa coba? Yang namanya maling ya saudara, kalau saudara nonton film apapun gitu, itu prinsipnya gampang. Saudara masuk secepat mungkin, lalu saudara keluar secepat mungkin tanpa meninggalkan jejak. Semakin lama saudara ada di dalam crime scene, maka semakin mungkin saudara meninggalkan jejak-jejak yang mungkin akan bisa ditelusur lalu sampai kepada saudara. Nah, saudara bayangkan tuh, kalau maling itu mau mencuri mayat Tuhan Yesus, buat apa? Dan mereka masih repot-repot harus membuka satu persatu kain kafan itu. Itu alangkah ironisnya punya maling seperti itu. Ya. Akhirnya saudara, satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk mengerti kenapa kain kafan Yesus Kristus ada di sana sama seperti semula adalah ini. Ya, ada satu orang scholar itu bernama C.K. Barrett, dia mengatakan kalimat seperti ini. Saya nanti terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya kasih bahasa Inggrisnya supaya lebih jelas. Here it seems that the body of Christ in some way disappeared from or passed through the clothes and left them lying as they were. Jadi C.K. Barrett itu mengatakan ini seperti seolah tubuh Yesus Kristus itu dengan cara tertentu dia menembus kain kafan tersebut. Sehingga kain kafan yang tadinya membungkus tubuh Yesus Kristus itu terletak sama persis sebagaimana adanya pada waktu digunakan untuk membungkus tubuh Yesus Kristus. Belum lagi pada waktu saudara memikirkan kenapa ada yang namanya kain peluh itu juga tertinggal dan masih terlipat di sana. Kain peluh itu apa sih? Kain peluh itulah satu kain yang digunakan untuk terutama mengikat bagian kepala orang yang sudah mati, supaya orang yang mati tersebut mulutnya tidak terbuka. Ya, jadi itu kain yang ditutupkan di kepala dan bungkus supaya mulutnya tetap tertutup. Nah, saudara, di dalam bagian itu kita melihat bahwa ada
orang yang pada waktu mau coba curi mayat, dia masih repot-repot untuk membungkus kain yang menutup wajah Yesus Kristus. Satu hal yang sangat-sangat sulit dimengerti kalau yang mereka usahakan itu adalah untuk mendapatkan keuntungan dari mayat Yesus Kristus. Pertama, sekali lagi, mayatnya juga tidak berharga apa-apa, dan yang namanya mencuri mayat itu harusnya merupakan satu tindakan yang dikerjakan secepat mungkin. Fakta bahwa mereka masih merapikan, fakta yang namanya kain mengikat kepala itu masih dalam kondisi rapi, itu konsisten dengan apa? Itu konsisten dengan fakta bahwa ada kebangkitan yang terjadi. Ada tubuh yang akhirnya bisa keluar dari kafan itu. Tubuh yang akhirnya dengan sangat tenang, dia ambil kain penutup di wajahnya dan kemudian dia lipat dan dia letakkan di sana. Dan akhirnya dia keluar dari yang namanya kubur tersebut. Nah, saudara sekalian, pada waktu kita melihat bagian yang ketiga, sekarang bagian yang terakhir ya, saya nggak bisa terlalu eksplor terlalu banyak. Bagian yang ketiga, selain kita menemukan ada tanda-tanda kebangkitan yang ditampakkan dari kubur yang kosong. Tanda-tanda kebangkitan yang ditampakkan dari siapa yang datang ke kubur pertama. Tanda-tanda kebangkitan yang ditampakkan dari apa? Yang ditampakkan dari kain yang tergeletak di sana. Sekarang kita akan lihat yang ketiga, adalah perjumpaan dengan diri Yesus Kristus itu sendiri. Saudara, di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18, yang saudara temukan di sana, itu adalah Maria Magdalena, yang meskipun dia mengerti itu, apa yang terjadi di dalam sekitar makam Yesus Kristus, yang kemungkinan besar dia tahu tuh apa yang ada di dalam makam Yesus Kristus. Dia masih ada di dalam satu kondisi keraguan-raguan. Dia ada di dalam satu kondisi di mana dia tidak bisa pasti apa yang terjadi dengan tubuh Tuhannya, dengan tubuh rabinya, dan dia tidak pasti bagaimana hidupnya itu punya relasi dengan Yesus Kristus yang ternyata hilang tersebut. Menariknya saudara, setelah Maria Magdalena beberapa saat itu, dia menangis dan tidak mau meninggalkan kubur Yesus Kristus. Maka hari itu Tuhan yang sudah bangkit tersebut, dia menjumpai Maria Magdalena. Dia bicara kepada Maria Magdalena. Dan satu hal yang dikerjakan oleh Maria Magdalena pada waktu berjumpa dengan Yesus Kristus, sebelum dia tahu siapa, Maria Magdalena mengatakan bahwa kalau engkau tahu di mana tubuh Tuhanku. Pada waktu Maria Magdalena pikir bahwa ini adalah tukang kebun yang mungkin menyingkirkan mayat Yesus Kristus. Pada waktu Maria Magdalena mengerti bahwa orang yang dihadapannya adalah tukang kebun tersebut, Maria Magdalena minta ditunjukkan di mana mayat Yesus Kristus. Saudara sekalian, bagian ini merupakan satu bagian yang sangat penting pada waktu kita mengertinya dari kacamata Perjanjian Lama. Maria Magdalena hari itu dia ada di dalam taman bersama dengan Yesus Kristus yang bangkit. Maria Magdalena ada di dalam taman bersama dengan Yesus Kristus yang bangkit, yang dia pikir adalah sang tukang kebun tersebut. Kalau saudara melihat apa yang terjadi dengan peristiwa penyalipan dan juga kebangkitan Yesus Kristus, saudara akan pelan-pelan mulai menangkap bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu sebetulnya dia sedang membalikkan kisah kejatuhan Adam. Ya, kalau saudara lihat beberapa minggu yang lalu kita sama-sama mengerti. Kita sama-sama melihat. Waktu Yesus Kristus disalibkan, dia dikenakan yang namanya mahkota duri itu. Mahkota duri. Duri di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Yang dikatakan sebagai simbol dari tanah yang sudah ada di dalam kutukan tersebut. Sekarang duri itu diletakkan di atas Yesus Kristus. Waktu manusia itu sudah jatuh, Allah berkata, lihatlah dia. Lihatlah manusia yang sudah jatuh tersebut. Jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mendapatkan buah kehidupan. Di dalam peristiwa penyalipan Yesus Kristus, maka istilah lihatlah orang itu, lihatlah dia, itu ditujukan kepada Yesus Kristus yang sedang diadili dan sebentar akan dimatikan. Apa yang terjadi dengan Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa, sekarang diperkatakan kepada Yesus Kristus yang menanggung hukuman dosa. Waktu saudara melihat apa yang terjadi dengan Adam setelah dia berdosa, maka Tuhan mengenakan kepada Adam satu pakaian untuk menutupi ketelanjangannya. Saudara perhatikan apa yang terjadi dengan Yesus Kristus.
Pada waktu dia akan disalibkan, maka jubah terakhir yang menutupi ketelanjangannya itu diambil oleh tentara Romawi. Adam dikenakan pakaian, Yesus Kristus pakaiannya kemudian dibuka dan dia dipermalukan. Adam, dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan buah dari pohon kehidupan tersebut. Yesus Kristus dia dipakukan di atas salib, dia digantung di atas pohon yang terkutuk itu. Untuk apa? Untuk satu kali kelak dia akan memberikan kehidupan itu kepada orang yang percaya. Nah, kalau saudara melihat kaitan antara penyaliban Yesus Kristus dengan kejadian khususnya pasal yang ketiga, maka waktu saudara melihat kembali ke sini, ke dalam kejadian pasal yang kedua, Yohanes pasal yang ke-20, sekarang ada orang berdosa yang akhirnya boleh bersama-sama lagi dengan Tuhan di dalam taman. Dengan Tuhan di dalam taman. Apa yang terjadi dengan Adam yang sudah jatuh di dalam ciptaan yang pertama, sekarang dipulihkan oleh Yesus Kristus dengan kebangkitannya di dalam langit dan bumi yang baru. Dipulihkan di dalam ciptaan yang baru. Sekarang ada orang berdosa yang boleh masuk ke dalam taman. Saya akan tutup dengan 2 poin tentang kehidupan Maria. Maria mengatakan kepada Yesus Kristus, Rabuni. Setelah Tuhan Yesus memanggil Maria, sama seperti gembala yang baik, memanggil nama domba-dombanya satu persatu. Maria mengenali bahwa ini adalah Yesus Kristus, dan dia panggil Yesus Kristus sebagai Rabuni, Rabi, Guru. Ini merupakan satu model kehidupan di mana orang itu akhirnya mengerti apa yang disebut sebagai ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru ya saudara, ciptaan yang baru itu berarti kita mempersembahkan hidup kita itu sebagai disciples, sebagai satu murid yang dibentuk untuk semakin lama semakin mirip Yesus Kristus. Itu Rabuni. Pada akhirnya kita semua adalah disciples. Kita bukan orang-orang yang berkerumun di sekitar Yesus Kristus yang tidak terlalu punya kaitan secara pribadi dengan dia. Tidak. Alkitab itu mengatakan pada akhirnya kita adalah disciples. Satu kali ada satu orang penulis yang seringkali menggunakan ini ya, membahas tema-tema spiritualitas. Kalau sudah tahu bernama Dallas Willard. Dallas Willard itu mengatakan satu kalimat seperti ini. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, seringkali kita ini menghidupi model kekristenan yang disebut sebagai vampire Christianity. Kekristenan model vampir. Kekristenan model vampir itu adalah satu kekristenan yang mengatakan kepada Tuhan Yesus, I just need a little bit of your blood. Aku cuma pengen sedikit dari darahmu saja. Itu cukup. Tapi aku tidak mau menjadi seperti engkau. Aku juga tidak mau tinggal di dalam komunitas yang engkau ciptakan itu dan bertumbuh menjadi seperti engkau dan mengasihi mereka. Aku tidak mau. Yang aku mau cuma apa? Just a little bit of your blood. Gitu. Tapi orang-orang seperti ini yang hanya menginginkan darah Yesus Kristus supaya mereka pikir mereka boleh selamat saja. Tapi mereka tidak mau menjadi murid itu, tidak bisa memanggil Yesus Kristus itu sebagai Rabi, sebagai Rabuni, dan mereka adalah disciples-nya. Inilah satu orang-orang yang pada waktu ada di dalam pengujian, saudara. Orang-orang seperti ini yang mereka pikir mereka cukup mendapatkan cipratan darah Yesus Kristus, tapi tidak mau bertumbuh seperti dia. Adalah orang-orang yang di dalam kehidupan mereka mungkin akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat bisa meragukan apakah sebetulnya mereka adalah orang-orang yang Tuhan itu sudah selamatkan. Sekali lagi ya, Maria yang melihat Yesus Kristus yang bangkit, dia mengenali Yesus Kristus itu sebagai rabinya. Dengan kata lain, dia menempatkan diri itu sebagai disciples, sebagai murid yang rela dibentuk oleh Yesus Kristus. Belum lagi pada waktu saudara melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Terakhir ketika Yesus Kristus meninggalkan Maria, Yesus Kristus mengatakan kembali satu kebenaran yang dia pernah pertontonkan di atas kayu salib. Di atas kayu salib maka Yesus menciptakan satu keluarga yang baru. Ibu, inilah anakmu, dan anak ini adalah ibumu. Satu family yang baru di bawah kayu salib. Nah sekarang di dalam kebangkitannya dia kerjakan yang sama lagi. Dia mengatakan kepada Maria, sekarang pergilah gitu. Kepada siapa? Pergilah kepada saudara-saudaraku. Ya, dan kepada saudara-saudaramu juga. Dan katakanlah, maka Bapakku akan menjadi Bapamu dan Allahku akan menjadi Allahmu. Yesus Kristus di dalam kebangkitannya dia menciptakan komunitas itu.
Menciptakan apa? Menciptakan kumpulan orang-orang yang akan tinggal di dalam langit dan bumi yang baru. Yesus Kristus menciptakan ciptaan yang baru, komunitas yang baru, yang akhirnya disebut sebagai yang namanya gereja, saudara. Bagaimana caranya kita menghidupi kehidupan yang ada di dalam ciptaan yang baru? Kalau saudara berkaca kepada perkataan Yesus Kristus kepada Maria Magdalena, maka pertama kehidupan yang baru, yang mengenal ciptaan yang baru, itulah kehidupan di dalam komunitas orang-orang yang percaya. Lalu kemudian yang kedua, kehidupan yang ada di dalam ciptaan yang baru adalah kehidupan yang bertumbuh, makin serupa dengan Yesus Kristus karena orang mengerti bahwa dirinya adalah disciples dari sang rabi tersebut. Ya, biarlah kiranya ini boleh menjadi satu berkat buat kita sekalian, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang setia menghidupi panggilan kita sebagai orang-orang yang Tuhan sudah tebus dan orang-orang yang sudah kasih karunia untuk mencicipi dan satu kali akan mengalami kepenuhannya di dalam ciptaan yang baru tersebut. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami lagi mengucap syukur untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang setia, bertumbuh makin mengasihi Tuhan, dan setia menjadi orang-orang Kristen yang kami mengerti akan panggilan kami, Tuhan. Untuk kami hidup selayaknya orang-orang yang Tuhan sudah ciptakan dengan baru, oleh karena kebangkitan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon biarlah kiranya Tuhan yang sertai kehidupan kami, dan tolong kami supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan yang setia pada minggu ini dan juga pada minggu-minggu yang seterusnya, bahkan sampai akhir kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.